Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Soliah Wulandari SEMSC. Kami dari kelompok 1, kelas Perbankan Syariah C semester 6 akan menjelaskan tentang filosofi, paradigma, dan sejarah auditing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Tri Utami Handayani dengan NIM 181420119. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Pratiwi, NIM 181420106. Perkenalkan, nama saya Sipana Halija dengan NIM 181420181. Nama Jainuddin Sukron, NIM 181420092. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang filosofi terlebih dahulu, di mana jika kita lihat secara umum, maka filosofi ini merupakan suatu ilmu di mana seseorang mencari pemahaman umum untuk mendapatkan nilai yang realistis hanya melalui pemikiran, bukan pengamatan. Atau singkatnya dapat kita pahami bahwa filosofi ini merupakan kerangka berpikir yang kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan yang ada hanya melalui pemikiran tanpa pengamatan di lapangan. Sedangkan filosofi auditing ini adalah suatu kegiatan di mana seseorang melakukan pengolahan pikiran atau biasa disebut juga dengan olah pikir yang di dalamnya akan membahas tentang ilmu auditing baik itu dari aspek realistik ataupun segi nilainya. Sebenarnya pengertian dari filosofi auditing ini ada beragam, hanya saja basic idea yang dapat sama-sama diterima oleh umum hanya ada beberapa. Contohnya yang pertama itu ada aspek realistis dari tindakan maupun pikiran yang biasanya cenderung diterima tanpa dipertanyakan lagi. Kemudian yang kedua ada menyangkut ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis sehingga lebih bermanfaat, juga berkurangnya hal-hal yang bersifat kontradiktif internal. Kemudian yang ketiga ada memberikan sebuah dasar atas hubungan yang dapat menyatu dan juga dipahami. Selain itu, filosofi auditing ini memiliki asumsi dasar atau biasa disebut dengan basic assumption. Basic assumption ini dapat membantu dalam pengembangan dan juga pelaksanaan praktik audit. Selain itu, basic assumption ini dapat membantu memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang dapat ditemukan dalam profesi audit ataupun ilmu audit. Dalam Islam, fungsi auditing itu biasa disebut dengan tabayun, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 6, di mana maksud dari tabayun itu adalah meneliti dan menyeleksi berita, dilihat dan diperhatikan dengan benar dan juga tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik itu di dalam hukum, kebijakan, dan juga sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita tidak menyesali keputusan yang sudah kita buat. Kemudian pada ayat 26 juga dijelaskan bahwa seorang akuntan publik harus mengukur keuangan dengan adil dan benar dan juga sesuai dengan bukti-bukti yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 35 juga dijelaskan bahwa seorang akuntan harus selalu mengukur pengukurannya dalam bentuk pos-pos yang tersaji dalam neraca. Karakteristik filosofi auditing. Terdapat 4 karakteristik filosofi dalam auditing. Yang pertama adalah comprehension. Comprehension mengisyaratkan adanya pemahaman secara utuh atau menyeluruh, bukan hanya potongan-potongan kecil atau bagian-bagian kecilnya saja. Yang kedua yaitu adalah perspektif. Seorang auditor harus mempunyai wawasan yang luas. Hal itu penting untuk mendapatkan kebenaran akan berbagai hal dalam pembuktian audit. Yang ketiga yaitu insight. Auditor harus mampu memberikan asumsi-asumsi yang rasional. Pengungkapan dan penerimaan konsulat sebagai dasar auditing penting untuk menghindari bias dan menghilangkan alasan yang tidak jelas. Yang terakhir yaitu vision. Auditor harus mampu mempunyai visi yang jelas
Itu akan membantu auditor dalam memberikan keyakinan, melihat jauh ke depan dalam memvisualisasikan prospek dan tujuan. Pendekatan perumusan accounting dan auditing. Pendekatan dalam perumusan ini dikemukakan oleh Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution. Yang pertama, menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam atau prinsip syariah dan dikaitkan dengan pemikiran akuntansi yang sedang berlaku saat ini. Yang kedua, menguji tujuan teori akuntansi dengan hukum syariat. Dalam hal ini, teori akuntansi konvensional atau kapitalis. Hal-hal yang bertentangan dengan syariah itu ditolak dan menerima hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Kode etik akuntan dan auditor berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama yaitu adalah integritas. Integritas merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Salah satu tanda seseorang berintegritas yaitu sifatnya yang jujur. Rasulullah sejak dini telah mendapat gelar Al-Amin di kalangan warga Arab. Hal itu berkat sifat beliau yang jujur dapat dipercaya ketika sedang berniaga. Ada yang berkata seperti ini, if you lose integrity, you lose everything. Yang kedua yaitu keikhlasan. Seorang auditor harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan ikhlas, auditor tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan dari luar. Jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Yang ketiga yaitu ketakwaan. Takwa memiliki arti terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sifat takwa sebagai salah satu cara untuk melindungi auditor dari perilaku yang bertentangan dengan syariat. Yang keempat yaitu kebenaran dan bekerja secara sempurna. Seorang auditor harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas dengan melaksanakan semua tugas dengan maksimal. Hal itu dapat terrealisasi ketika seorang auditor memiliki kualifikasi akademik yang baik, pengalaman praktik, pemahaman, serta pengalaman. Yang kelima, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah merupakan salah satu bentuk ketakwaan. Seorang muslim meyakini bahwa Allah melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab di hadapan Allah. Segala tingkah laku seseorang, baik buruknya, akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Metodologi auditing. Metodologi auditing memiliki 3 jenis. Yang akan dibahas pertama yaitu auditing sebagai sains. Dalam auditing sebagai sains, menurut Mautz dan Saroff, terdapat beberapa perumusan, diantaranya yang pertama yaitu mengakui adanya masalah. Artinya seorang auditing harus siap menerima tugasnya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengamati fakta-fakta. Artinya seorang auditing harus mengamati fakta-fakta yang relevan terhadap masalahnya. Yang ketiga yaitu memilah problem. Artinya seorang auditor harus memisahkan problem atau masalah untuk mempermudahkan penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu melakukan pengumpulan bukti. Yang kelima, menentukan kecukupan bukti dan menilai kecukupan bukti. Dan yang terakhir yaitu memilih teknik audit dan penggunaan prosedur yang tepat. Metode ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari pengumpulan bukti hingga pengambilan keputusan. Jenis yang kedua dari metodologi auditing yaitu khusus value judgment atau pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa tahapan yang penting. Yang pertama, pengakuan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, melakukan pemilihan alternatif pemecah masalah. Yang keempat, yaitu menilai alternatif pemecah masalah. Yang kelima, melihat pengalaman masa lalu dari kasus yang sama. Yang keenam, mempertimbangkan alternatif yang sudah ada. Yang ketujuh yaitu atau yang terakhir, menilai alternatif yang ada apakah sesuai dengan prinsip dan sifat profesi.
Metodologi auditing jenis yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu auditor harus memiliki pengetahuan teknik. Yang kedua, auditor harus mengetahui metode pemeriksaan. Yang ketiga, auditor harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan profesi. Hal ini merupakan terpenting dalam auditor, karena auditor harus memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang cukup lama. Baiklah, materi terakhir yang akan dibahas adalah sejarah dan perkembangan auditing dan akuntansi Islam. Poin pertama yang akan saya bahas adalah asal-usul auditing dan akuntansi. Ketika kemajuan peradaban membawa pada kebutuhan adanya orang dalam jangka waktu tertentu untuk mengelola harta milik orang lain, maka patut bagi negara untuk memeriksa kesetiaan orang tersebut sehingga semuanya akan menjadi aman dan jelas. Dikatakan bahwa para penguasa Mesir purba melakukan pemeriksaan independen atas catatan penerimaan pajak, dan orang-orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan untuk rekening pejabat publik. Sedangkan orang-orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dan otorisasi pembayaran. Dan para bangsawan Inggris penghuni Puri menunjuk auditor untuk melakukan review atas catatan akuntansi dan laporan keuangan yang telah dibuat oleh para pembantu mereka. Pada pertengahan tahun 1800-an merupakan awal mula audit terhadap perusahaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri. Pada awalnya, audit terhadap perusahaan hanya dapat dilakukan oleh para pemegang saham yang merupakan bukan pejabat perusahaan atau mereka yang dapat dipercayai oleh para pemegang saham. Hal ini menyebabkan profesi akuntan menjadi sangat dibutuhkan, ditandai dengan adanya berbagai kantor-kantor audit. Pengaruh Inggris juga turut bermigrasi kepada Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an. Fokus awal audit ini adalah untuk menemukan penyimpangan dalam akun neraca serta menangkal kecurangan yang terjadi pada manajer profesional serta pemilik saham yang pasif. Dilihat dari sejarah peradaban Arab, tampak terlihat jelas bahwa bangsa Arab perhatian terhadap akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari para pedagang Arab yang mulai menghitung barang dagangannya sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan keuangannya. Setelah berkembangnya negeri Arab, bertambahnya kabilah dan masuknya imigran-imigran dari negeri tetangga, serta adanya perkembangan perdagangan dan timbulnya intervensi-intervensi usaha perdagangan, maka menyebabkan para pedagang Arab semakin perhatian terhadap pembukuan untuk menjelaskan utang piutang. Orang Yahudi pun pada waktu itu menyimpan faktur-faktur dagangannya. Materi selanjutnya yaitu munculnya auditing di negara Islam. Kehadiran Islam di semenanjung Arab dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseorangan, perserikatan, perusahaan, akuntansi dan wakaf, serta penggunaan harta dan anggaran negara. Rasulullah SAW juga telah mendidik beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazatul amwal atau pengawas keuangan dan auditing. Audit saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional yang hanya menilai dari aspek ekonominya saja. Oleh karena itu, aspek di luar ekonomi tersebut menjadi sorotan penting dalam hal audit. Meskipun demikian, terdapat tantangan tersendiri dalam hal audit syariah, yaitu adanya gap antara harapan dan praktik syariah saat ini. Setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi kendala dalam penerapan sistem audit berdasarkan hukum syariah. Yang pertama, kerangka kerja, yang kedua, ruang lingkup, yang ketiga, kualifikasi, dan yang terakhir adanya isu terkait independensi. Tantangan lain terdapat pada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berlaku sebagai auditor syariah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengikat dan memaksa. Hal ini juga dapat menyebabkan adanya isu independensi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi di negara Islam. Di negara Islam, para akuntan terbagi ke dalam 7 fungsi. 6 fungsi berkaitan dengan pekerjaan akuntansi dan 1 fungsi berkaitan khusus mengenai pengoreksian pembukuan.
Fungsi pengoreksian pembukuan ini mempunyai kepentingan khusus. Hal ini serupa dengan muroja'atul hisabat yang berarti pengoreksian pembukuan dan auditing, atau tadqiqul hisabat yang berarti pengakurasian pembukuan, dan atau ar-raqibatul kharijiyah yang berarti pengawasan ekstern. Selanjutnya, terdapat buku-buku khusus mengenai auditing yang ada pada masa kehidupan negara Islam. Di antaranya yang pertama ada Daftarun Nafaqat yang berarti buku pengeluaran. Buku ini disimpan oleh Diwanul Nafaqat dan diwan ini bertanggung jawab atas segala pengeluaran para khalifah yang berarti pengeluaran negara. Yang kedua ada Daftarun Nafaqat wal Irodat yang berarti buku pengeluaran dan pemasukan. Buku ini disimpan oleh Diwanul Mal, yang berarti diwan ini bertanggung jawab atas pengeluaran dan pemasukan harta yang ada pada Baitul Mal. Yang ketiga ada Daftarun Amwalil Musodoroh yang berarti buku harta sitaan. Buku ini dikelola oleh Diwanul Musodirin, yang berarti diwan ini bertanggung jawab atas pencatatan harta sitaan yang diperoleh dari menteri dan pejabat-pejabat negara pada saat itu. Selain buku-buku tersebut, umat Islam juga mengenal buku khusus yang lain yang biasa kita sebut dengan nama Al-Auraj. Buku Al-Auraj ini digunakan untuk mencatat hasil pajak-pajak atas tanah pertanian. Di negara Islam terdapat 3 pembagian kelompok piutang. Di antaranya yang pertama ar-ra'ij minal mal, merupakan piutang yang memungkinkan untuk didapatkan, yang sekarang ini dikenal dengan nama ad-duyunul jayyidah. Yang kedua, al-munkatsir minal mal, merupakan piutang yang mustahil untuk didapatkan, yang saat ini dikenal dengan nama ad-duyunul ma'dumah. Dan kelompok yang ketiga adalah al-muta'azzir wal muntahayir wal muta'aqqid minal mal, merupakan piutang yang diragukan untuk dapat didapatkan. Baik, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai AAOIV atau Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution. AAOIV ini merupakan organisasi akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah secara global. Organisasi ini didirikan pada tahun 1990 yang bertempat di Algeria. Prinsip umum dari AAOIV ini adalah yang pertama, auditor lembaga keuangan syariah harus mematuhi kode etik profesi akuntan yang telah ditentukan oleh AAOIV yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang kedua, auditor harus melakukan standar yang telah ditetapkan oleh ASIFIS. Dan yang ketiga, auditor harus merencanakan dan melaksanakan auditnya sesuai dengan kemampuan profesional, hati-hati, dan menyadari bahwa segala kemungkinan akan terjadi yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.